Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Wahdi, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Terapan Keperawatan, dosen tetap S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Khususnya dalam aspek pengajaran, dalam kesempatan saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi merupakan mata kuliah inti pada program S1 keperawatan yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien dewasa dengan gangguan pada sistem respiratori, kardiovaskuler, dan hematologi. Pada kuliah ini berbobot 4 SKS, terdiri atas 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta diselenggarakan pada semester 3. Pembelajaran mencakup konsep dasar keperawatan medikal bedah, keperawatan perioperatif, serta penerapan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Pada berbagai kasus gangguan sistem respirasi, kardiovaskuler, dan hematologi, mahasiswa juga mempelajari dasar ilmu biomedik yang mendukung praktek keperawatan seperti anatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi, nutrisi, dan rehabilitasi. Topik pembelajaran meliputi penata laksanaan keperawatan pada penyakit asma, tuberkulosis paru, kanker paru, pneumonia, PPOK, COVID-19, bronkitis, gangguan pleura, hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, anemia psikologi, kanker anemia, serta demam berdarah. Selain itu, mahasiswa dibekali kemampuan memberikan pendidikan kesehatan, advokasi kepada pasien dan keluarga, serta mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terkini evidence-based nursing ke dalam dunia praktek keperawatan. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, antara lain kuliah pakar, collaborative learning, problem-based learning, PBL, diskusi kelompok, presentasi, dan praktikum laboratorium. Sehingga mahasiswa tidak hanya mampu konsep teoritis tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah klinis, komunikasi terapeutik, serta pengambilan keputusan yang profesional dengan tetap memperhatikan aspek etik dan legal dalam praktek keperawatan. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, aman, efektif, dan berbasis bukti ilmiah kepada klien dewasa dengan gangguan sistem respiratori, kardiovaskuler, dan hematologi, sekaligus menunjukkan kemampuan sebagai career provider, communication education manager, dan riset sesuai dengan profil lulusan program studi keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar di pertemuan keempat tentang tuberkulosis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam. Ya, pada siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang keempat, keperawatan dewasa. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita awali pembacaan doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pertemuan keempat pada siang hari ini kita akan membahas tentang penyakit tuberkulosis. Ya, kita kemarin sudah pertemuan ketiga kita bahas tentang yang namanya adalah penyakit asma. Sebelum kita lanjut pada pertemuan yang keempat, silakan untuk merefresh dulu untuk pertemuan yang ketiga kemarin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit asma? Silakan yang sudah belajar lagi dan paham bisa tunjukkan tangannya. Silakan.
Dari mbaknya juga bisa dari sini atau dari sini. Penyakit asma adalah adanya peradangan atau penyempitan pada saluran bronkus sehingga menyebabkan berupa adanya nafas tambahan seperti wheezing. Ya, jadi pasiennya itu pasti sesak nafas. Bagus. Silakan untuk yang pertanyaan kedua, apa penyebab utama terjadinya penyakit asma? Ya, silakan mbaknya. Bisa dipicu oleh alergen, Pak. Alergi ya. Siap. Untuk yang ketiga, sebutkan faktor risiko yang dapat memicu serangan asma atau asmanya itu bisa kambuh. Kenapa? Seperti faktor lingkungan yaitu paparan asap rokok, debu, dan alergi. Alergi. Yang terakhir, apa saja tanda dan gejala khas pada pasien asma? Silakan Mas Wendy. Tandanya biasanya terasa sesak, Pak. Dada terasa tertekan. Jadi kalau pasien asma itu pasti sesaknya itu dadanya seperti tertekan. Jadi kalau mbak-mbak dan mas-mas di sini ada keluarga yang menderita asma, itu harus bisa, yang pertama adalah menghindari asap rokok, debu, dan yang bisa memicu pasien itu bisa terulang lagi sesak nafasnya. Jadi kalau Wendy merokok dan ada keluarganya yang sesak nafas atau punya serangan asma, silakan tidak boleh merokok di sampingnya keluarganya. Paham? Ya. Kita lanjut. Untuk capaian pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui konsep penyakit tuberkulosis. Yang kedua adalah mampu mengetahui asuhan keperawatan pasien tuberkulosis dengan aplikasi standar diagnosa keperawatan Indonesia, SLKI standar luaran keperawatan Indonesia, dan SIKI standar intervensi keperawatan Indonesia. Ada yang belum tahu ini? Sudah punya semua? Sudah. Kan nanti kalian sudah praktek kemarin di semester berapa? 3. Semester 3 kalian sudah mengaplikasikan ini? Sudah punya semua? Oke, next. Ini apa? Bakteri TBC. Ya, ini adalah bakteri TBC atau tuberkulosis atau Mycobacterium. Ya, tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Bacterium tuberculosis. Ya, tuberkulosis biasanya menyerang paru kemudian menyerang ke semua bagian tubuh. Infeksi biasanya terjadi 2 sampai 10 minggu. Kenapa? Karena biasanya orang penyakit dengan TBC itu yang pertama adalah kurus kering, dia selalu batuk-batuk, keluar mengi. Ya, makanya kalau di desa itu sering dikatakan bahwa penyakit itu adalah penyakit guna-guna. Padahal pemicu utama dari penyakit TBC adalah Bacterium tuberculosis. Bentuknya seperti ini ya. Dan yang diserang itu bagian mana? Yaitu di bagian alveoli. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Jadi untuk Mycobacterium tuberculosis ini adalah penyebab dari pasien TBC ya. Untuk bakteri yang ditemukan oleh Robert Koch pada tahun 1082 ini dibentuk batang dan bersifat tahan asam sehingga dikenal juga dengan sebutan batang tahan asam atau BTA. Jadi kalau kalian praktek rumah sakit ada lab yang menyebabkan BTA-nya positif, berarti pasien itu kena yang namanya adalah TBC. Ya, kuman ini dapat menyerang semua bagian tubuh manusia, lebih sering 50% mengenai organ paru-paru. Makanya kalau pasien TBC itu biasanya masuk di paru ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya, seperti kapsul. Dan Bacterium tuberculosis ini dikenal dengan bakteri paling nakal dan paling susah untuk disembuhkan. Kenapa? Bakteri tuberkulosis ini itu menyerang orang-orang yang rumahnya lembab. Ya, kasurnya mungkin 2 tahun belum pernah dijemur, terus cahayanya belum masuk ke dalam rumah. Makanya nanti kalau kalian punya rumah harus mempunyai sirkulasi yang bagus. Caranya seperti apa, Pak? Setiap pagi jendelanya dibuka supaya apa? Ada pertukaran antara O2 dan CO2. Dibuka, setelah itu dijemur. Pokoknya ini, makanya dulu itu ya, dari zaman dulu dikatakan bahwa TBC ini adalah penyakitnya orang miskin.
Karena paling banyak ditemukan itu di area-area kumuh. Kenapa? Karena cahaya tidak masuk, angin tidak masuk, makanya dia paling suka ya bakteri tuberkulium ini paling suka tempat-tempat yang kumuh. Faktor risiko tuberkulosis, apalagi kontak pasien TB aktif ya. Jadi kalau kita berkontak langsung dengan pasien TBC, kemarin saya bawa siapa yang ikut? Rara sama siapa? Sendirian ya? Sama ya di Ken itu kita langsung ketemu dengan pasien yang aktif masih terinfeksi TBC. Malah dia itu banyak yang anak kecil ya. Jadi anak TK itu sudah kena TBC. Kenapa? Karena mbahnya punya riwayat TBC. Sedangkan kalian kalau kontak langsung dengan pasien TBC dan keadaan imunnya kalian turun, maka cepat terinfeksi pasien TBC. TBC ini sebenarnya hampir sama dengan COVID-19 kemarin. Cuma kalau TBC ini serangnya pelan. Kalau COVID kan langsung ya. Yang kedua, imun tidak stabil. Imunnya sudah nggak stabil, kontak langsung dengan pasien TBC, maka kumannya itu bisa langsung masuk. Makanya di sekarang kalau kalian imunnya sudah nggak enak, silakan beli vitamin. Kita sebenarnya di kelas ini belum tahu kita nggak tahu ada yang kena TBC atau tidak ya. Jadi memang tetap harus hati-hati. Nanti kan tandanya ada batuk 2 bulan, nanti temannya batuk di sebelahnya baru 1 minggu lah kamu TBC ya. Tidak boleh seperti itu ya. Yang kedua, menggunakan narkotika juga bisa menyebabkan yang namanya TBC. Yang keempat adalah kurang mendapatkan kesehatan memadai. Ya, kita nggak sadar kita sudah batuk hampir 2 bulan dan batuknya salah satunya sering keluar darah, itu kita harus yang namanya sadar diri untuk cek lab BTA atau kita bisa menggunakan dahak atau menggunakan ronsen. Yang kelima adalah riwayat penyakit sebelumnya. Jadi orang kena TBC itu bisa terulang lagi. Ya, mungkin selama pengobatan belum 9 bulan, belum selesai 9 bulan dikatakan sudah bilangnya saya sudah sembuh. Padahal belum sembuh total. Jadi itu bisa terulang lagi untuk pasien-pasien TBC. Yang keenam adalah pelembagaan. Ngerti pelembagaan? Itu seperti di penjara. Kalau di penjara itu kan dia tuh tidurnya bareng-bareng. Satu ini kan banyak pasiennya ya, banyak orangnya. Jadi untuk penyebaran kuman Mycobacterium itu bisa lebih besar lagi. Yang ketujuh adalah perumahan kumuh. Ya, kembali lagi kenapa perumahan kumuh? Karena perumahan kumuh itu rata-rata rumahnya ya depan belakang itu biasanya tidak ada spasinya. Dari nempel cuma bisa jalan kaki, akhirnya apa? Cahaya itu tidak pernah masuk ke dalam rumah, tidak ada panas. Padahal kuman Mycobacterium ini suka tempat-tempat yang lembab ya. Jadi makanya harus diberikan cahaya. Jadi kalau kalian ngekos, karena setiap pagi kalau ada jendelanya dibuka jendelanya. Yang terakhir adalah pekerja risiko tinggi. Ya, pekerja risiko tinggi siapa? Kita sebagai seorang perawat. Ya, jadi kalau kalian kemarin di rumah sakit kayaknya nggak ada rumah sakit di ruangan yang ditugaskan di TBC ada? Ruang TBC ada? Nggak ada. Ya, jadi kalau di ruang TBC itu adalah ruang khusus, ya. Dan yang boleh masuk ke dalam harus menggunakan masker N95 ori. Ngerti maksudnya? Lah, yang ori itu biasanya khusus, bukan seperti kayak beli di minimarket yang hanya tertutup, itu beda. Jadi kalau N95 yang ori itu biasanya dia itu keras dan kalian pakai 2 jam aja itu udah selesai. Ya, kemarin saya pakai waktu di penelitian karena memang saya ketemu langsung dengan pasien ngobrol. Ya. Tanda gejala ya, ini tanda gejalanya untuk pasien TB. Yang pertama adalah batuk lebih dari 3 minggu. Ya. Kalau ada keluarga kalian atau tetangganya yang batuk dan positif TBC dan sering berkomunikasi dan ada yang batuk juga, itu silakan bisa cek dahak ya. Di Puskesmas itu biasanya gratis kalau TBC. Batuk darah ya, salah satunya adalah batuknya keluar darah. Kenapa? Karena yang diserang adalah bagian paru-paru. Tidak nafsu makan ya.
Kenapa Pak kok bisa menyebabkan tidak nafsu makan? Karena pasien TBC itu kan dia sudah lemes, ya, sudah batuk terus, akhirnya ngefeknya apa? Tidak suka makan. Yang keempat adalah nyeri dada, ya, karena yang diserang bagian paru-paru, dan demam, ya, namanya juga infeksi, itu pasti pasiennya akan demam. Yang terakhir adalah berat badannya turun. Pemicunya apa? Karena pasiennya tidak nafsu makan dan sering batuk. Pasti orang TBC itu banyak yang kurus. Kita kemarin kaget juga waktu kita penelitian, ternyata pasien TB itu ada yang masih TK. Ya, ada Rara sama Niken kemarin ada sekitar 3 orang ya. Jadi 3 orang, 3 anak positif TBC dan lagi proses penyembuhan selama 9 bulan. Ya. Jadi kalau zaman dulu TB itu menyerang banyak orang tua, ternyata sekarang juga anak TK sudah terinfeksi TBC. Ya, bayangkan obatnya itu gede-gede dan harus minum selama 9 bulan non-stop. Apabila 1 kali tidak minum obat, maka obat harus diulang lagi dari awal. Ini penularan TB. Ya, ketika pasien itu batuk 1 kali, ada berapa bakteri yang akan keluar? Sekali batuk dapat mengeluarkan 3000 percikan dahak, ya, yang mengandung sampai 3500 kuman Mycobacterium tuberculosis. Jadi makanya 1 kali batuk pasti akan mengeluarkan banyak. Makanya bagaimana caranya? Pasiennya diajarin bagaimana cara menutup ketika kita batuk. Tidak harus pasien TB. Kalian juga kalau batuk di tempat umum ditutup. Caranya bagaimana? Seperti ini. Ya. Kalau kenapa Pak nggak pakai tangan? Kalau tangan kita kan sudah banyak sering megang lift, megang megang kursi, megang buku, kita nggak tahu. Makanya harus batuknya menggunakan ini. Ya. Jadi 1 kali batuk itu bisa mengeluarkan 3500 kuman Mycobacterium. Bayangkan kalau di kelas ini ada yang positif TB, batuk, apa nggak kumannya sudah melayang? Ya, apalagi kita pakai AC. Ya, jadi meskipun flu biasa pun diusahakan kalau memang sudah flu batuk silakan sadar diri menggunakan masker. Apabila lebih dari 3 minggu masih batuk, malas makan, keluar darah, silakan cek lab di puskesmas gratis. Untuk apa? Supaya cepat penanganannya. Pemeriksaan TB itu ada sinar X, itu biasanya ronsen. Yang kedua adalah tes dahak. Ya, nanti dahaknya diambil, setelah itu baru dicek lab. Diceknya apa Pak? BTA-nya positif apa negatif. Kalau positif nanti akan dirujuk ke dokter spesialis paru. Setelah itu akan melakukan yang namanya lanjutan yaitu tes toraks. Setelah tes toraks nanti kelihatan ada bercak-bercak di paru-parunya. Kalau positif semua nanti baru bisa lanjut di pengobatan 9 bulan. Pertama itu biasanya 2 bulan. Nih, untuk alur prosedur diagnostik TB baru ini hanya kalian supaya paham aja, dan ini sebenarnya yang menentukan adalah dokter spesialis paru ya. Pemeriksaan dahak, kalau BTA-nya aktif-aktif langsung masuk ke sini TB ya. Kalau positif negatif bisa masuk ke sini torak dan pertimbangan dokter, setelah itu baru positif TB. Atau ini hasil BTA-nya negatif, antibiotik non OAT, obat anti tuberkulosis itu OAT ya, tidak ada perbaikan. Pemeriksaan dahak positif TB. Jadi ini alurnya. Jadi kalau kalian nanti bekerja di rumah di puskesmas, ini biasa di puskesmas, kalian bisa memahami kapan kalian akan merujuk ke dokter spesialis paru. Mungkin kalau kita di Jawa cepat, tapi kalau di luar Jawa apalagi terpencil itu sangat berpengaruh. Karena tidak semua puskesmas di luar Jawa yang terpencil itu sudah bisa ngecek BTA. Ya, jadi teman-teman yang dari NTT nanti kalau bertugas di puskesmas harus lebih pinter lagi. Biar apa? Biar pasiennya itu tidak banyak. Ya, kan? Yang selanjutnya adalah penata laksana medis. Di sini adalah pengobatan. Ada yang namanya adalah fase intensif dan fase lanjutan. Untuk fase intensif ini 2 sampai 3 bulan. Fase intensif ini awal ya. Jadi ada obat. Terus itu fase lanjutan
3 kali seminggu selama 4 atau 5 bulan. Nanti tergantung dokternya melihat seperti apa keparahan dari pasiennya, ya. Ini semua. Bayangkan kalian, 9 bulan harus minum obat dan obatnya itu besar-besar, dan biasanya pasien TB itu mual-mual kalau habis minum obat. Makanya banyak pasien TB yang gagal gara-gara pasiennya tidak mau melanjutkan minum obat. Caranya apa? Ya karena mual. Caranya sebagaimana, Pak? Ya kita sebagai perawat dan keluarga itu harus diberikan edukasi. Kalau nanti keluarganya itu bilangnya nggak mau, diberikan edukasi. Kalau saya kemarin penelitian di Ngasem, yang ditemuin Rara sama Niken, itu kita menggunakan aplikasi Setia TB. Jadi ketika nanti pasiennya punya aplikasi itu, nanti disetting jam berapa dia minum obat, dia akan berbunyi. HP-nya akan berbunyi alarmnya di situ. Jadi itu bisa membantu adalah kepatuhan pasien untuk minum obat. Jadi bisa dituliskan obat apa saja, minumnya jam berapa. Itu nanti satu pasien bisa mempunyai satu aplikasi. Ya, kemarin saya dapat hibah dari Kemendikbudristek. Untuk hibah itu akhirnya saya bikin aplikasi Setia TB untuk meningkatkan kepatuhan minum obat. Untuk pelaksanaannya yang pertama adalah meningkatkan bersihan jalan nafas. Kenapa Pak kok bersihan jalan nafas? Benar, karena ada sekret, jadi ada bunyi tambahan nafas, yaitu adalah rongki atau WZ. Kan ini kan sudah sesuai dengan standar diagnosa keperawatan Indonesia. Ya, jadi kalau nanti kalian UKOM, uji kompetensi keperawatan, kalau ada soal yang membahas tentang pasien ada suara tambahan rongki atau wheezing, berarti diagnosanya apa? Bersihan jalan nafas. Kalau pola nafas itu salah. Kenapa? Karena di SDKI itu tidak ada tanda gejala pola nafas itu rongki dan wheezing. Yang kedua adalah dukungan kepatuhan terhadap regimen terapi atau kepatuhan minum obat. Itu harus. Kenapa? Karena kita 9 bulan harus patuh untuk minum obat. Bayangkan 9 bulan itu sangat panjang. Ya, apalagi kayak kemarin kita ketemu dengan pasien yang umurnya masih berapa kalau TK itu? Berarti sekitar 5 tahun ya. 5, 6 itu kan sudah masuk SD. 5 tahun dia harus minum obat TBC. Ya. Yang ketiga adalah mencegah penyebaran infeksi TB. Salah satunya apa? Pasiennya kalau mau kontrol rumah sakit diusahakan untuk pakai masker. Kemarin Niken sama Rama sudah lihat banyak pasien yang nggak pakai masker ya. Ya, padahal dia positif TB, dia keluar dari rumah tidak pakai masker. Ya, kenapa? Yang pertama adalah harus beli, yang kedua adalah risih. Tidak semua orang itu bisa mau menggunakan masker. Ya, yang ketiga apa? Karena tidak kesadaran diri bahwa dia ketika batuk itu bisa menyebarkan 3.500 kuman Mycobacterium. Ya, jadi memang harus hati-hati. Itu yang terakhir adalah meningkatkan aktivitas dan nutrisi yang adekuat. Jadi pasien TB itu harus makan yang banyak. Fungsinya untuk apa, Pak? Supaya dia lebih semangat lagi untuk minum obat. Karena wis mual, muntah, tidak makan, tambah nanti malas untuk minum obat. Ya, untuk penerapan 3S, SDKI, SLKI dan SIKI, kalian sudah mempelajari bahwa kita sebagai seorang perawat, kita acuannya itu adalah 3S ya. SDKI, SIKI dan SLKI. Kalau kita zaman saya dulu itu kenalnya apa? Nanda Niknok. Kita itu masih menggunakan punyanya orang luar negeri yang berbeda dengan adat istiadat ras yang kita gunakan Indonesia. Akhirnya PPNI membuat terbaru adalah 3S. Menyesuaikan dengan adat dan keadaan kita di Indonesia. Mudah-mudahan kalian punya. Kalau nggak punya sekarang kan ada ya di Google ya. Tinggal cari ya. Cuma caranya lebih gampang. Apa yang kita butuhkan bisa. Tapi kalau yang ini kan kalau kalian bingung, kalau SDKI sama SIKI gampang ya. Kalau SLKI itu agak ribet. Ya. Ini hanya cara penulisan ya. Setiap dosen itu mempunyai cara penulisannya masing-masing. Karena memang tidak ada aturannya cara menulis SDKI, SLKI dan SIKI. Tapi kalau saya cara penulisan seperti ini ya. Di sini ada nomor diagnosa keperawatan, kode dan halaman. Supaya apa? Kalau kalian nanti bimbingan dengan pembimbing akademik atau pembimbing rumah sakit, bisa langsung membuka halaman berapa, kodenya berapa. Ya, tergantung dari
ciri khasnya masing-masing. Meskipun kalian tidak mengikuti ini, saya punya ini Pak, tapi bisa memahami, monggo. Ya, bersihannya nafas tidak efektif berhubungan dengan sputum berlebihan ditandai dengan apa? Terdapat suara tambahan wheezing atau rongki. Ya, ini adalah intervensi keperawatan, aplikasi SLKI dan Siki. Ini cara saya. Jadi kalau kalian nanti mau ngikutin, monggo. Ya, yang pertama adalah kode. Ini adalah kode SDKI-nya. Ini adalah kode dari SLKI, adalah kode dari Siki. Ya. Kalian sudah memahami bagaimana caranya, cara menulis untuk SLKI itu yang agak susah. Ya, menurun 1 cukup menurun 2. Kalian juga harus memberikan keterangan. Kenapa? Di SLKI itu kotaknya ada atas bawah. Dan biasanya cara penguraian kode itu ada yang berbeda-beda. Jadi kalau saya biasanya mintanya seperti ini. Ya. Terus mengi 2 menjadi 4. Pengennya seperti ternyata menginya itu kuat. Kalau 4 itu apa? Kan ada pengertiannya sini. Ya. Kalau 2 itu cukup meningkat, kalau 4 cukup menurun. Berarti saya keinginannya menginya itu sudah mulai sedikit demi sedikitnya berkurang. Yang terakhir di sini ada manajemen. Sudah tahu kalian cara menulisnya? Sudah pernah ngerjain tugas menggunakan SLKI Siki? Sudah. Setiap dosen berbeda cara menerapkan. Yang penting tujuannya satu, yaitu untuk bisa menerapkan SLKI, SDKI dan Siki. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada ini tugasnya. Nanti silakan. Ini adalah studi kasus ya. Kalau biasanya saya dulu kalau ngajar mata kuliah tentang perawatan medikal bedah, biasanya kita tetap harus menggunakan studi kasus ya. Yang pertama uraiannya adalah buat asuhan keperawatan dengan aplikasi 3S dan juga menggunakan asuhan keperawatan dengan 5. Apalagi Pak? Pengkajian, analisis, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi. Yang kedua ada rencanakan untuk memberikan penyuluhan kepada pasien. Tujuannya apa? Ketika nanti kalian ketemu dengan pasien di rumah sakit, kalian bisa langsung memahami apa kebutuhan dari pasien tersebut ya. Jadi itu dari untuk perkuliahan pertemuan keempat ini tentang tuberkulosis, yaitu kita harus bisa memahami bagaimana caranya untuk bisa menanggulangi penyakit tuberkulosis itu tidak semakin banyak di Indonesia. Karena biasanya Indonesia itu kalau nggak nomor 2, nomor 3 TB terbanyak di dunia. Ya, bayangkan. Nomor 1 itu biasanya antara Brazil nomor 1, kalau nggak India. Kita biasanya nomor 3. Oke, terima kasih. Sekian untuk perkuliahan dari saya tentang penyakit tuberkulosis. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dari saya jangan lupa terus belajar supaya nanti nilainya juga lebih bagus. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan proses pembelajaran saya pada pertemuan keempat pada mata kuliah keperawatan dewasa sistem kardiovaskuler, respiratori, dan hematologi yang berfokus pada penyakit tuberkulosis. Penugasan dilakukan dengan metode PBL, di mana mahasiswa diberikan kasus asuhan keperawatan yang menggambarkan kondisi pasien secara komprehensif. Melalui analisis kasus tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah keperawatan, melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis keperawatan, menyusun rencana intervensi, melaksanakan implementasi berdasarkan bukti ilmiah, serta melakukan evaluasi hasil asuhan keperawatan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa memiliki bekal pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, dan kemampuan pemecahan masalah sehingga lebih siap menerapkan proses asuhan keperawatan secara optimal saat menjalani praktik klinik. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikti Saintek, LL Dikti Wilayah Jawa Timur, serta semua tim sertifikasi dosen 2026. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Kadiri, kolega dosen, serta seluruh mahasiswa yang berkontribusi dalam proses pengajaran ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.